merupakan founder Hutan Wakaf Bogor, Khulafa Islamic School, dan juga founder Trigona Farm Bogor. Beliau juga saat ini aktif menjadi dosen dan asisten profesor di Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, serta menjadi anggota Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Dan terakhir, beliau menempuh pendidikan PhD di Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia. Ya, insya Allah sekali ya narasumber kita pada sore kali ini. Semoga kita bisa mengambil banyak ilmu dan manfaat dari hadirnya beliau bersama kita pada sore kali ini. Baik, Assalamualaikum Pak Khalifah, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mas Alhamdulillah. Kafi gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Baik, Ya, mungkin bisa kita mulai ya Pak untuk acara siap. kali ini. Baik. Dipersilakan kepada Pak Khalifah untuk menyampaikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Mas Kahfi sebagai pembawa acara. Kemudian juga terima kasih kepada Mbak Lisa selaku koordinator Green Wakaf sekaligus em, founder ya Wasit ya. Alhamdulillah. Eh, ini yang keberapa kali nih saya diundang di Alhamdulillah oleh Wasit ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita bisa terus kolaborasi dalam pengembangan wakaf ya. Dan juga kepada Bang Delil yang sudah merilai ya, merilai atau mesiarkan ulang acara ini ke sosial media ataupun ke YouTube begitu. Dan juga kepada para peserta sekalian yang semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, kenapa juga talk ya. Jadi kita mungkin santai saja dan mungkin ngobrol-ngobrol saja, berbagi pengalaman begitu. Yang kebetulan pada sore hari ini saya diminta untuk memberikan sharing lah mengenai bagaimana community ya development di Hutan Wakaf Bogor gitu. Ya, jadi itu topiknya. Sebetulnya saya sudah cukup sering ya mengisi webinar kaitan dengan hutan wakaf. Tapi yang khusus mengenai community development kayaknya baru sore hari ini ya. Kita coba agak sedikit fokus di situ gitu. Oke. Saya izin mau sampaikan atau share screen. Sebentar. Ya, oke. Komdev, oke. Mohon maaf agak sedikit lama nih. Tadi pas di share screen itunya tidak keluar ya, tapi saya coba lagi. Share screen seperti biasa. Oke, sekarang keluar. Oke, nih. Ya, ini topik kita pada kesempatan sore hari ini, ya community development di hutan wakaf gitu. Oke, ini ada sedikit video mungkin ada bagusnya mungkin kita kita putar dulu kali ya. Kita belum lama bikin video ini. Sebentar, gimana cara muternya ini? Atau nanti saya dibuka di YouTube-nya aja kali ya. Oke, kita next aja. Oke, kaitan dengan community development, sebetulnya apa sih ya community development itu? Ya sebetulnya kan community itu bahasa Inggris ya, dan development juga artinya pengembangan gitu ya. Pengembangan community itu adalah masyarakat. Jadi pengembangan masyarakat gitu. Bagaimana masyarakat ini bisa berkembang, ekonominya, sosialnya, budayanya gitu. Tapi dalam framework kita, community development yang
kita arahkan itu adalah berdasarkan maqasid syariah, gitu ya, maqasid syariah, yaitu diarahkan bagaimana community development ini bisa memberikan peningkatan ya, improvement bagi pertama aspek agama ya, hifdzu ad-din ya, eh, apa namanya, bagaimana community development ini bisa meningkatkan aspek keagamaan begitu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hifdzu an-nafas ya, apa namanya, menjaga jiwa ya, menjaga nyawa begitu. Kemudian nanti ada hifdzu apa namanya, al-aql ya, menjaga apa namanya, pemikiran ya, menjaga akal ya. Kemudian hifdzu an-nasal, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah hifdzu al-mal. Bagaimana juga bisa memberikan apa namanya, dampak yang baik terhadap ekonomi apa namanya, warga masyarakat. Itu community development yang memang kita coba upayakan di hutan wakaf ini. Nah, kenapa sih hutan wakaf ini perlu ya kita mengadakan atau menyelenggarakan community development? Sebetulnya tidak ada keharusan sih sebetulnya ya. Kalau dipikir-pikir juga, eh, apakah harus gitu community development? Ya sebetulnya bisa aja kita tanam pohon, ya sudah kita biarkan pohonnya itu besar gitu. Bisa tidak, mungkin mungkin saja bisa ya gitu. Tetapi eh, itu apa ya istilahnya, tidak eh, tidak baik lah menurut kami juga gitu. Karena bagaimana kita bisa menjadikan lahan wakaf ini ya sebagai pusat ya pemberdayaan masyarakat ya, bagaimana lahan wakaf ini bisa juga menjadi pusat pendidikan ya, pusat kegiatan ekonomi juga buat masyarakat gitu. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu ya. Nah, lebih-lebih ya ini disebabkan juga kalau kita lihat data ya, ternyata banyak sekali ya orang miskin itu tinggal di hutan ya, atau di sekitar hutan. Yang data yang saya dapatkan ini ada sekitar 10 juta orang miskin begitu, dan ini merupakan kira-kira sepertiga dari orang miskin di Indonesia ya. Jadi 1 dari 3 orang miskin di Indonesia ini tinggal di dalam dan di sekitar hutan gitu. Nah, oleh sebab itu urgent lah ya, penting untuk kita bisa memberdayakan mereka ya. Dan orang miskin ini ya, orang miskin ini cenderung juga untuk merusak hutan ya, merusak hutan. Mereka membuka hutan ya untuk misalkan dijadikan sawah ya, atau dijadikan kebun. Atau ada juga kalau di luar Jawa itu banyak yang di apa ya, dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ya untuk membakar hutan. Karena apa namanya, perusahaan kan kalau bakar sendiri nanti dia ditangkap ya, karena itu merupakan suatu tindakan apa, pidana begitu. Nah, mereka menggunakan tangan masyarakat yang lemah, yang memang juga butuh uang ya, untuk membakar hutan. Jadi seolah-olah yang bakar itu bukan perusahaan, padahal mah eh, perusahaan juga, mastermindnya begitu. Jadi orang miskin ini karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, mereka mau ya melakukan suatu hal yang tidak baik begitu. Nah, ini apa namanya, perlulah berdasarkan hal ini kita apa namanya, mengadakan community development di hutan begitu. Nah, salah satunya di hutan wakaf gitu. Eh, Nanti apabila apa namanya, masyarakat itu sudah kita berdayakan ya, kemudian mereka merasakan manfaat dari hutan itu, ya sebetulnya kan hutan juga bisa jadi sumber income gitu, menjadi sumber apa, mata pencaharian gitu. Karena kan hasil hutan itu bukan cuman apa namanya, dari kayunya ya. Kalau kita belajar apa namanya, ilmu kehutanan itu ada hasil hutan kayu gitu ya, ada hasil hutan non kayu ya. Ada satu senior saya dulu di apa, di Fakultas Kehutanan itu mengatakan bahwa sebetulnya hasil hutan kayu itu hanya 5% ya dari total manfaat hutan gitu. Jadi yang 95% itu adalah hasil hutan non kayu. Banyak sekali ya hasil hutan-hutan apa, hasil hutan non kayu itu. Seperti misalnya
apa namanya, buah-buahan ya. Ada pete ya, ada jengkol, ada duren ya, banyak sekali. Belum lagi madu misalnya. Kemudian tanaman-tanaman biofarmaka, misalnya ada kapulaga ya, ada apa namanya, porang ya, kalau sekarang yang lagi rame gitu. Itu kan juga bisa ditanam di apa namanya, di sela-sela eh, pohon ya, di hutan itu. Kemudian ada ekowisata lagi ya, itu juga sumber income ya. Nah, nah, oleh sebab itu kita bisa apa namanya, melibatkan masyarakat ya untuk bisa apa ya, mengembangkan ya forestry, kita sebut forestry based community development gitu. Jadi community development kan itu bisa dilakukan di mana aja ya. Ada yang kawasan pesisir mungkin ya. Pesisir itu bisa apa namanya, memberdayakan masyarakat berdasarkan potensi di pesisir, misalkan dengan apa namanya, nelayan misalnya ya, dengan optimalisasi eh, apa tuh namanya, eh, apa, optimalisasi perikanan ya, begitu. Tentu community development ini sangat tergantung sekali dari apa namanya, dari potensi setempat gitu. Nah, karena kita basisnya itu adalah kehutanan, ya kita akan mengembangkan ya community development yang berbasis ya kehutanan gitu. Community development tanpa merusak hutan, bahkan community development yang sebisa mungkin bisa justru membuat hutannya itu lebih lestari gitu. Nah, sejauh ini kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak ya, di antaranya adalah dengan Basnas, Basnas Indonesia, dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat ya. Dengan Basnas ini kita bekerja sama dengan Zakat Community Development ya. Jadi kita justru belajar banyak nih dengan Basnas. Alhamdulillah kita menjadi lebih paham ya bagaimana seluk-beluk Komdev itu dari Basnas ini. Basnas bisa masuk ke program hutan wakaf. Kenapa? Karena mereka ini punya kepentingan juga, yaitu mereka ingin apa namanya, memberikan atau mendistribusikan zakat kepada mustahik kan. Nah, berhubung ada mustahik di dekat hutan, dekat hutan wakaf begitu, yang kita create lah program sama-sama yang bisa mengakomodasi program kita bersama gitu. Hutan wakaf punya kepentingan bagaimana hutannya itu lebih lestari ya. Kemudian di sini Basnas juga punya kepentingan bagaimana termasuk juga Kemenag ya, punya kepentingan bagaimana zakat itu bisa didistribusikan secara produktif kepada mustahik. Nah, kemudian kita ramulah kepentingan-kepentingan itu, ketemulah meeting pointnya, sehingga apa namanya, berkembang apa yang dinamakan dengan forestry based community development gitu. Oke, kemudian kita dalam perjalanannya mencoba mencari ya apa gitu ya, forestry based community development yang cocok gitu, yang bisa kita kembangkan gitu. Kita sudah mencoba untuk mengembangkan berbagai macam model ya. Tadinya kita berfokus di budidaya lebah gitu. Budidaya lebah kita kira sangat apa namanya, sangat cocok begitu. Tapi ternyata perkembangannya tidak begitu baik. Eh, kita mencoba lah, intinya beberapa apa namanya, eh, model yang kita kembangkan, dan ternyata berdasarkan pengalaman sekitar 2 tahunan ini gitu, yang paling bagus perkembangannya adalah ekowisata ini ya. Ekowisata ini alhamdulillah sudah ratusan orang yang berkunjung ke hutan wakaf, alhamdulillah, dari apa namanya, dari Jabodetabek lah ya, dari Bogor dan sekitarnya begitu. Alhamdulillah. Ini besok juga ada sekitar 20 orang ya yang berkunjung ke hutan wakaf, satu grup gitu. Ada dari anak-anak sekolah, ada dari kampus ya. Pernah juga ada 60 orang ya dari Jakarta, dari kampus Al-Azhar ya misalnya. Mereka datang kemudian bikin acara di situ ya. Alhamdulillah gitu. Jadi ternyata yang paling bagus ini adalah ekowisata ya. Kenapa kira-kira menjadi apa namanya, cocok ekowisata ini? Karena pertama mungkin ya, sebab yang mungkin membuat ekowisata ini cukup berkembang di hutan wakaf itu karena lokasinya ya. Lokasi hutan wakaf yang memang boleh dibilang strategis gitu. Bayangkan misalkan lokasi hutan wakafnya di Papua gitu.
mungkin bagus, indah ya, tapi susah gitu untuk dijangkau oleh masyarakat gitu. Atau mungkin masyarakat di sana sedikit, sehingga apa namanya menjadi tidak apa namanya eh, ramai dikunjungi oleh orang-orang. Nah, sedangkan kita nih posisinya di Bogor, ya di Bogor, yang dekat dengan ibu kota, yang di ibu kota itu tidak ada hutan seperti di sini di Bogor gitu ya. Nah, sehingga orang itu kan butuh apa ya rekreasi gitu bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarganya, kadang-kadang juga bersama dengan kolega di sekolah ya teman-teman guru ataupun dosen begitu ya. Mereka itu butuh tempat wisata gitu. Dan alhamdulillah ini bisa kita sediakan di hutan wakaf ini. Jadi termasuk nih teman-teman yang ada di sini bisa juga ya kalau misalkan mau ke hutan wakaf, kemudian mau kalau bahasa gaulnya sekarang healing ya, atau traveling ya, healing di hutan wakaf gitu. Atau staycation ya bisa juga kata anak Jakarta Selatan ya, Jaksel, staycation begitu. Nah, itu bisa ya di hutan wakaf gitu. Itu satu apa namanya faktor yang pertama. Yang kedua adalah faktor atraksinya yang cukup beragam gitu. Ada atraksi yang apa ya istilahnya yang alami gitu, outdoor seperti misalkan curug ya, kemudian hutannya, kemudian view di atas bukit gitu. Kemudian ada camping ground, ada air mata mata air panas alami gitu di tengah hutan itu. Kemudian ada juga atraksi apa namanya yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat atau ekonomi setempat gitu. Misalkan kita kan juga membuat program-program pemberdayaan seperti lebah tadi, itu yang lebah tadi itu juga bisa jadi atraksi tuh. Misalkan ada orang yang ingin belajar bagaimana budidaya lebah, kita ada gitu. Bagaimana misalkan cara budidaya domba ada juga gitu. Bagaimana cara menanam pohon misalnya, itu juga bisa. Nanam padi juga ada gitu. Bagaimana cara membuat apa namanya makanan tradisional ya itu ada. Kita punya 5 kelompok di hutan wakaf itu. Ada 3 kelompok bapak-bapak, 1 kelompok ibu-ibu, 1 kelompok anak muda. 1 kelompok ibu-ibu ini fokus di makanan tradisional ya. Nah, apabila misalkan mau belajar bagaimana cara bikin makanan tradisional itu, nah itu bisa juga ya kita apa namanya kita ajak ya untuk melihat tuh. Pernah ada anak sekolah 5 hari ya di hutan wakaf belajar berbagai macam apa namanya keterampilan yang ada di desa gitu. Ini jadi menjadi apa atraksi yang menarik gitu. Insya Allah juga ke depan kita akan kembangkan bagaimana cara membuat gula aren ya. Gula aren atau brown sugar. Karena di hutan ini ternyata banyak apa namanya banyak pohon aren atau pohon kolang kaling ya. Itu ternyata ada atau banyak warga itu yang menyadap itunya itu nih apa airnya itu kemudian kalau dapat diolah jadi brown sugar. Nah, itu juga bisa. Bapak, punten, ini slide-nya memang belum pindah atau gimana ya, Pak? Sebentar, belum ya? Iya, Belum. Belum pindah ya, Bang, belum pindah. Sekarang slide yang tampil di slide apa? masih di yang pertama, Pak. Oh, Masya Allah. Kok bisa begitu ya? Sebentar. Atau gini aja deh. Kalau gini kelihatan. Iya, kelihatan, Pak. Kok bisa begitu? Sebentar ya. Waduh. Mungkin saya slideshow dulu baru share kali ya. Coba saya ulangi. Eh, saya kurang begitu familiar rupanya ya dengan ini. Dengan Google. Coba. Kayaknya harus di slideshow dulu baru share screen gitu kali ya. Coba tes. Nah ini kayaknya nih. Oke, sekarang di mana posisi? Di ekowisata, Pak. Oke, wisata ya. Iya, Wah, udah banyak slide padahal tadi. Oke, nggak apa-apa. Makasih udah diingatkan. Untung belum sampai akhir ya. Oke, sekarang di ekowisata ya. Sekarang, iya, sekarang Pak. apa nih? Udah gerak Ekowisata. ya? Udah, Oke, oke. Em, oke, yang sekarang gerak lagi? Balik lagi? gerak, Pak. Ekowisata Oh, di hutan oke. wakaf Ya, Bogor. Ya, ya tadi kita lagi bahas kenapa kita kembangkan ekowisata di hutan wakaf kan gitu ya ceritanya. Kenapa ekowisata gitu?
Jadi ada, apa namanya, 3 alasan ini, dan yang alasan yang ketiga yang juga, penting sekali adalah, eee, setiap pengunjung yang datang itu sebetulnya adalah menjadi market potensial buat, kelompok pemberdayaan kita, gitu. Ya kan? Karena setiap ada orang yang datang, mereka itu kan butuh makan ya, butuh tempat, atau akomodasi ya, kemudian butuh juga, apa namanya, pendamping atau tour guide gitu. Itu semua bisa menjadi income buat masyarakat setempat, gitu. Termasuk juga untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh, masyarakat kelompok kita, gitu. Misalnya kita produksi snack tadi atau makanan tradisional. Nah itu, dengan datangnya mereka, mereka kan pas pulang biasa pengen beli oleh-oleh gitu ya. Nah ini, bisa juga menjadi, pembeli potensial buat produk-produk kita. Atau setidaknya misalkan mereka pengen, tinggal di sana berapa hari gitu ya, berapa puluh orang gitu. Nah setiap makan itu kan disediakan oleh, apa namanya, oleh masyarakat. Jadi yang menyediakan, yang masak gitu ya, itu masyarakat gitu. Walaupun ini tidak wajib ya, opsional. Tapi ada tamu atau kebanyakan tamu itu kadang-kadang nggak mau repot ya, nggak mau, repot masak begitu. Nah mereka, apa namanya, minta dimasakin aja sama, kelompok masyarakat setempat gitu. Kalau di kita itu biayanya 25.000 ya sekali makan satu orang gitu. Tapi kalau untuk breakfast itu satu orang 15.000 aja gitu. Jadi misalkan saya 10 gitu ya, pengen tolong disediakan makan untuk makan siang, makan malam, sama breakfast. Ya berarti 25.000 tambah 25.000 tambah 15.000 ya. Jadi 65.000, udah nggak usah mikir makan. Itu udah termasuk, cemilan atau snack atau kopi ya, atau teh begitu. Nah jadi, mereka ini akan menjadi market potensial, pembeli potensial, termasuk juga, produk, ataupun jasa ya. Ketika misalnya mereka pengen tur ke hutan atau jungle trekking gitu ya, mereka, butuh kan orang lokal yang bisa nganterin, nah gitu. Nah dalam, hal ini, mereka perlu perlu yang namanya tour guide ya. Nah tour guide ini juga, apa namanya, ada rate-nya ya. Kalau di kita sekarang, 1 orang tour guide itu di apa, eee di apa ya istilahnya, diberi fee yaitu, 100.000 ya, 100.000 per hari. Misalnya kan mau jalan ke curug ya, mau jalan ke mana, ke air terjun ataupun ke matahari panas gitu ya. Nah itu bisa ya, seperti itu. Oke, nah ini, apa namanya, foto, di antara apa namanya, foto-foto di hutan wakaf dan sekitarnya begitu. Yang ini foto di hutan wakaf 2, yang ini di hutan wakaf 1, dekat sawah memang posisinya. Kalau dilihat ini ada pohon aren yang tinggi-tinggi nih, ya, atau pohon kolang-kaling ya. Nah ini kalau ini di sekitar hutan wakaf ini. Ada sawah, ada hutan begitu. Kebetulan lokasi kita itu dekat dengan Taman Nasional Gunung Halimun, Salak ya. Oke, lanjut. Nah ini untuk, apa namanya, penginapan, staycation di hutan wakaf. Insyaallah kita akan, bisa sediakan untuk akomodasinya ya tapi akomodasinya masih ala kadarnya ya, ala hutan gitu ya, di saung begitu, saung bambu. Tapi kalau yang mau pakai tenda, kita juga siapkan, tempat untuk camping ground-nya, bisa juga. Kemudian makanan minumannya sudah ada, tinggal dipesan aja gitu. Ada warung kopi gitu ya, bisa pesan makanan, berat ataupun ringan gitu. Kemudian produk hasil hutan kayak tadi, kayak nira ya, kayak apa namanya, madu ya ada. Kemudian, apa namanya, tour guide juga. Jadi misalkan mau pergi tadi itu bisa insyaallah bisa kita antar gitu. Nah, ini mungkin bagian yang terakhir sebelum kita mungkin nanti, apa namanya, diskusi ya. Jadi kita sudah jelaskan di awal tadi bahwa community development di, hutan wakaf itu tidak, hanya ekonomi ya, tidak hanya aspek, ekologi ya, tetapi mencakup 5, aspek dalam maqasid, syariah yang 5 itu. Yang pertama adalah hifdzuddin. Nah di sini kita ada, apa namanya, oke kita ada slide-nya nanti ya. Ada hifdzuddin, bagaimana, hutan wakaf ini, Komdev di hutan wakaf ini bisa menjaga agama, bisa juga menjaga, jiwa gitu ya, kemudian bisa menjaga akal ya, menjaga kecerdasan masyarakat setempat,
apa namanya, kalau di undang-undang pembukaan undang-undang itu kan ada tugas negara itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah, kita juga berupaya tuh menjalankan amanat itu, ya membantu pemerintah untuk mencerdaskan ya masyarakat setempat. Gitu. Kemudian hifzun nasl yang menjaga keturunan mereka, bagaimana keturunan mereka itu kemudian bisa menjadi keturunan yang kuat ya secara ekonomi, ya secara apa namanya keilmuan begitu. Kemudian juga hifzul mal, bagaimana ekonomi mereka juga meningkat gitu. Ini contoh-contoh nih kami coba sampaikan foto-fotonya. Ini adalah Hifzuddin atau apa namanya program dakwah kita. Ya bagaimana dengan program Bina Baca Quran yang kita apa namanya selenggarakan ini bisa kemudian memberikan peningkatan literasi agama. Ternyata banyak sekali ibu-ibu di sana itu padahal sudah senior ya, bahkan udah ada nenek-nenek gitu, tapi belum bisa baca Al-Qur'an, subhanallah ya. Iqra pun belum belum apa, belum tamat gitu. Jadi, kadang-kadang kita miris juga ya. Tapi ya di situ menjadi peluang kita ya, alhamdulillah. Jadi kita insyaallah sudah sekitar setahunan ini mengadakan program apa namanya Bina Baca Al-Qur'an di hutan wakaf. Ini di Saung hutan wakaf ketiga ya, alhamdulillah. Yang hadir cukup lumayan ya, bisa sampai 30 orang gitu. Malah mereka itu ingin ditambah intensitas pengajarannya itu. Sejauh ini kita baru mengajarkan mereka itu seminggu sekali ya, setiap hari Jumat. Tapi mereka bisa kalau minta ya, kalau bisa dalam seminggu 2 atau 3 kali gitu. Tapi dengan keterbatasan yang ada belum kita apa namanya, belum kita sanggupi begitu. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Ke depan malah kita insya Allah akan bikin PKBM ya, PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat sehingga anak-anak yang putus sekolah juga bisa mendapatkan ijazah. Karena banyak anak-anak ini yang memang putus sekolah gitu, apalagi kemarin pas pandemi belajar online, nah di hutan nggak ada sinyal gitu. Akhirnya mereka lama nggak sekolah dan ya sudah karena kelamaan banyak juga yang nggak kembali lagi ke sekolah gitu. Kemudian hifdzun nafas, ini, apa namanya, kita coba, dalam rangka menjaga jiwa gitu ya, kita mencoba mengadakan kegiatan penanaman dan ini salah satu kegiatan yang unik, yang utama di hutan wakaf ya. Penanaman tanaman-tanaman produktif yang bermanfaat secara ekologi, tapi juga bermanfaat secara ekonomi gitu. Di sini kita, beli tanah gitu ya, kita beli tanah, kita fundraising, kemudian kita apa namanya, belikan tanah dan kita datang ke KUA untuk urus, akta ikrar wakafnya gitu. Akta ikrar wakafnya kita urus supaya resmi menjadi aset, wakaf, tidak bisa dijual lagi, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan gitu. Selama-lamanya menjadi, wakaf dan selama-lamanya juga menjadi hutan wakaf gitu insyaallah. Makanya tagline kita di hutan wakaf ini adalah hutan sampai kiamat insyaallah ya, insyaallah. Eee, Aset wakaf apakah mustahil? Saya kira enggak ya, karena banyak aset wakaf yang usianya udah ribuan tahun ya. Seperti misalnya wakafnya Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih produktif ya. Termasuk kampus Al-Azhar itu juga wakaf ya. Selama dia dikelola secara produktif insyaallah ya, dia akan terus lestari gitu ya. Nah, bedanya di sini kita wakafnya dalam bentuk hutan, tapi hutan yang produktif gitu. Oke, ini hifzun nafas, kemudian ada hifzul akal atau edukasi. Di sini kita bekerja sama dengan mahasiswa di apa namanya di IPB, Universitas IPB. Mereka menyelenggarakan kegiatan sekolah rimbawan kecil ya kepada anak-anak masyarakat di setempat gitu. Untuk memberikan edukasi kepada mereka bagaimana mereka itu bisa mencintai ya sayang dengan alam sekitarnya ya. Seperti itu. Kemudian dalam rangka Hifdzun Nasl kita mengadakan bekerja sama ya tentunya dengan Karang Taruna setempat, dengan ZCD, termasuk juga dengan Basnas Tanggap Bencana, dengan ACT ya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat gitu. Kalau ada bencana misalnya kemarin banjir bandang gitu ya, kita bekerja sama dengan Basnas memberikan bantuan langsung. Ya, kadang-kadang juga kita memberikan beras, waktu itu bekerja sama dengan ACT gitu. Kemudian kalau kurban juga kita sembelih di sana, bagi-bagikan apa namanya daging di sana juga, ya bagi-bagi masker seperti ini. Termasuk ketika ada bencana longsor misalnya atau banjir, kita udah membentuk kelompok anak muda nih yang pakai baju oranye ini mereka sudah di-training ya oleh Basnas Tanggap Bencana untuk apa namanya siap siaga dalam
menghadapi bencana ya apabila terjadi ya. Nauzubillah min dzalik. Karena memang daerah setempat atau desa setempat itu adalah dewasa rawan longsor, sehingga ya kita harus siap siaga begitu. Kemudian nah ini yang terakhir adalah hifzul mal. Ini program-program ekonomi yang kita kembangkan. Di sini ada usaha budidaya lebah madu, lebah tambak sengat ya, stingless bee. Kemudian ada budidaya domba, ternak domba yang kita jual kalau pas lagi Idul Adha begitu. Kemudian ternak ikan. Ini juga lumayan bagus perkembangannya untuk ikan mas ya, karena di sana itu adalah daerah yang banyak airnya, air dari hutan gitu, dari Taman Nasional, deras gitu. Jadi cocok sekali untuk budidaya ikan air deras ya, atau running water system ya, aquaculture. Kemudian di sini ada kelompok ibu-ibu untuk makanan tradisional, dan di sini juga ada kelompok yang membuat kerajinan bambu. Ya kalau misalkan ada yang tertarik ingin beli misalnya tumbler gitu ya, tumbler casing bambu, insyaallah kita sudah bisa menyediakannya nanti, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekelumit ya tentang hutan wakaf ya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan gambaran pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan di di hutan wakaf ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Khalifah, dan mungkin kita bisa mengetahui ya apa yang disampaikan oleh Pak Khalifah terkait hutan wakaf Bogor, di mana pembangunan masyarakat ditekankan juga ya untuk memenuhi maqasid syariah di dalamnya seperti menjaga agama, jiwa kemanusiaan, harta dan akal. Baik, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya dan berdiskusi, silakan boleh raise hand ataupun mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Mangga dipersilahkan. Atau mungkin sambil nunggu, mungkin dari saya dulu kali ya Pak. Ya, silakan. Mungkin Bapak bisa memberitahu atau menjelaskan bagaimana kita bisa terlibat di dalam program-program di hutan wakaf Bogor itu, terutama mungkin apabila kita punya kelapangan rezeki ya untuk mungkin bisa berwakaf atau mungkin bisa berdonasi. Nah itu seperti apa gitu Pak mekanismenya? Ya sebetulnya kalau mau terlibat ya akan sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Kita senang kali nih kalau ada yang mau terlibat dalam pengembangan hutan wakaf ya. Termasuk dalam hal ini nih, dalam penyelenggaraan webinar juga ini merupakan salah satu kegiatan penting ya untuk pengembangan hutan wakaf juga. Kan di sini ada semacam sosialisasi juga kan akhirnya kepada masyarakat, baik yang hadir langsung di sini ataupun nanti juga yang akan menonton di YouTube ya, rekamannya begitu. Jadi ini juga merupakan bagian dari pengembangan hutan wakaf ini. Termasuk juga bagian dari marketing, tanda kutip ya, mohon maaf nih. Tadi kan kita bicara soal ekowisata. Saya sebenarnya secara halus tadi mengajak tuh sekalian promosi. Ayo dong ke hutan wakaf kan gitu. Jadi eh, bagi teman-teman yang ingin berkontribusi ataupun berpartisipasi dalam pengembangan hutan wakaf itu saya atau kami sangat welcome sekali. Dan bagaimana metode ataupun apa yang harus dilakukan gitu. Misalkan kita udah semangat nih, aduh mau ikutan dong, gitu kan? Terlibat dalam hutan wakaf ini, gitu. Terus pertanyaannya gimana atau apa yang harus kita lakukan? Nah, eee, apa yang harus dilakukan itu tergantung dari potensi masing-masing, gitu. Masing-masing. Ada ya selama ini ada yang misalkan, apa namanya, dia, yang paling banyak tentunya donatur ya, donatur. Dia, ya sudah saya nggak bisa terlibat langsung, saya, nyumbang aja gitu. Alhamdulillah kita punya mungkin lebih dari 100 donatur ya sejauh ini ya, alhamdulillah gitu, lebih gitu. Dan kita udah ada database-nya juga gitu alhamdulillah, dan, ya itu cara yang paling simpel gitu. Nanti insya Allah secara berkala juga akan kita sampaikan laporan keuangannya ya dari pihak yayasannya dan termasuk laporan kegiatan-kegiatan kita.
Ada juga yang mungkin nggak punya uang nih, waduh kalau donatur saya nggak punya uang nih, gimana nih? Bisa juga ada yang unik nih, ada satu apa namanya, satu orang dia setiap dia ulang tahun dia mengadakan fundraising gitu. Jadi birthday fundraising gitu. Jadi birthday fundraising ini adalah ketika dia ulang tahun dia mengadakan apa namanya, fundraising ya untuk kelestarian lingkungan salah satunya nanti disalurkan melalui hutan wakaf gitu. Itu juga bisa gitu. Atau misalkan, wah saya nggak bakat nih dalam fundraising, ya sudah, bisanya apa gitu ya, misalkan bisanya jagonya desain gitu, wah kita senang sekali nih kalau ada yang mau untuk desain. Kebetulan, apa namanya, misalnya, sosial media kita ini itu, belum kepegang lagi gitu. Kemarin kita punya desainer tapi, desainernya itu, kebetulan, sudah tidak aktif lagi begitu karena ada kesibukan di tempat lain. Sehingga, nah kalau misalkan mau juga silakan nih saya sekalian invite nih ya, buat teman-teman yang mungkin, jago atau suka desain untuk bergabung di Hutan Wakaf sebagai, desainer. Atau misalkan, "Oh saya nggak bisa desain nih, tapi saya suka bikin video TikTok," misalnya. Bisa juga ya, misalkan saya suka bikin konten, atau saya konten kreator, bisa nih, nah gitu itu juga bisa. Atau misalkan mau apa namanya, membantu marketing ya produk-produk, yang sudah dihasilkan oleh masyarakat hutan wakaf misalnya marketing, kerajinan bambu misalnya, marketing, apa namanya, ekowisata gitu ya, itu juga bisa. Jadi, banyak sekali yang bisa dilakukan, tergantung dari potensi, teman-teman, masing-masing. Kira-kira begitu jawabannya, Mas Kafi. Baik, terima kasih Khalifah. Mungkin dari teman-teman semua masih ada yang mau ditanyakan? Oh, ya, boleh. Ada yang ingin berdiskusi, mungkin bertanya? Saya mau nanya boleh? Boleh, boleh, silakan. Oh ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah saya eh, terus terang memang konsentrasinya itu saya peneliti, saya sering nulis tentang masalah wakaf ya kan. Memang kita tahu kan eh, masyarakat kita ini sebenarnya kalau soal wakaf itu kan masih apa ya taunya itu kan baru wakaf tanah, buat masjid gitu kan, buat kuburan gitu kan ya. Kayak Betul. wakaf uang aja kan di Indonesia ini kan masih banyak gitu masyarakat kita yang belum tahu. Nah ini Betul. menarik sekali ya kan wakaf hutan ya kan ya. Betul, Ibu. Nah aku tuh pengen nanya, maksudnya aku mau gitu ikut menggalakkan lah ya wakaf ini gitu karena emang wakaf ini sebenarnya eh apa namanya bisa kita produktifkan ya kan banyak manfaatnya. Mhm. Maksud saya pengen tahu wakaf hutan ini bentuknya itu gimana ya? Maksud aku gini, apakah jadi lahannya itu udah lahan wakaf gitu. Terus Mhm. kita hanya mewakafkan pohon seperti itu apa gimana ya? Terus maksud Mhm. aku juga apakah karena kan banyak juga tuh orang yang wakaf-wakaf pohon. Terus kalau wakaf hutan itu biasanya bentuk tanamannya apa? Apakah tanaman yang bisa juga kita produktifkan, misalnya kayak pohon jati atau gimana gitu. Maksudnya aku tuh pengen infonya lebih banyak tahu gitu kan. Terus kalau misalnya kita berminat mau ikutan wakaf ini, kemana kontaknya gitu, kantornya ini di Iya. mana kayak gitu loh. Betul, Biar betul, iya. enak. Mungkin itu aja sementara, makasih. Baik. Ibu dari mana, Ibu Fauzia? Peneliti Saya dari mana? tadinya kan peneliti di Litbang Kementerian Agama, tapi aku sekarang Oh. udah pindah ke BRIN Oh, iya, iya. gitu. Iya, iya. Ya, kenal dengan Ibu Ida atau ini, Ibu Ida, Ibu Ida di Kemenak kan beliau kasih ini ya, inovasi Kasubdit ya, Kasubdit Inovasi Pengembangan Oh, Wakaf kalau nggak salah. Di iya bawah Pak betul. di bawah Pak Tarmizi Tohor ya? Iya, dia Iya, di Bimas Islam sih ya. Cuman kan iya betul. kalau kita kan sebenarnya kalau di Litbang kan macam-macam kan yang diiniin. Baru Mhm, sekarang-sekarang mhm. ini sih aku biasanya baru yang fundraising untuk wakaf uang aja gitu kan. Iya, Nah, iya, cuma menurut aku nih ini menarik kan kalau wakaf wakaf hutan ini ya kan. iya, Jadi memang kita kan sekarang kan orang sudah ada yang air bersih kayak kayak gitu kan betul, sudah mulai bagus betul. lah, ada yang rumah Mhm, bersalin cuma-cuma. Nah, iya, ini hutan nih aku terus terang aja belum terlalu, malah aku jarang nih dengar infonya. Makanya kemarin
ada adik saya tahu info ini karena dia tahu aku senang gitu dengan konsentrasi tentang wakaf, dia langsung Iya, kirim ke aku gitu kan linknya. iya betul. Iya, makasih. Sebelumnya mungkin kalau untuk informasi lebih detail nanti bisa ke website Ibu ya, hutanwakaf.org, atau di Instagram kita juga ada, Oh ya, oke. hutanwakaf.org itu. Oke, untuk hutan wakaf apa bentuknya? Bentuknya ya hutan sih, Bu, gitu simpelnya ya. Jadi kan apa namanya, wakaf tadi seperti kata Ibu kan ada yang mainstream kan 3M ya, masjid, masjid, madrasah dan makam ya. Nah, ini di atas tanah wakaf itu kita kembangkan hutan gitu. Jadi apa namanya, seperti hutan biasa bentuknya, cuman bedanya yang menjadi unik dan spesial yang mungkin juga apa ya, yang nggak ada samanya dengan yang lain, yaitu adalah tanahnya itu statusnya wakaf gitu. Itu yang paling membedakan. Kalau Ya, dari jadi penampakannya mah sama aja seperti hutan biasa gitu. oke. Cuman Jadi kita manfaatin tanah ya Bu, yang kita manfaatkan itu tanah wakaf gitu. betul, tanahnya Oke. wakaf gitu. Dan harapannya kan gini, kan di wakaf itu kan ada akta ikrar wakaf ya Bu ya. Nanti kan ditulis tuh di akta ikrar wakaf, peruntukannya untuk apa gitu. Nah di AIW-nya itu kita tulis peruntukannya, salah satunya yang utama adalah untuk hutan gitu. Nah berdasarkan itu, ya karena dia sudah wakaf dan diperuntukkan untuk hutan, maka selama-lamanya harus menjadi hutan gitu. Seperti juga ada tanah, kemudian diwakafkan, di AIW-nya ditulis untuk masjid, maka pengelolanya atau nazirnya harus mengelola sebagai masjid gitu, nggak boleh dijadikan apa namanya, selain masjid gitu. Misalnya dijadikan sebagai apa namanya, ruko misalnya ya, tempat bisnis yang nggak ada masjidnya. Nah ini menyalahi peruntukan wakaf dan itu kena sanksi itu dalam undang-undang wakaf gitu. Seperti itu. Jadi bentuknya sehutan, cuman yang membedakan adalah status tanahnya itu adalah wakaf gitu. Nah, sejauh ini wakaf hutan ini baru ada di atau baru kembang di tanah milik masyarakat ya, belum berkembang di tanah milik negara. Insya Allah mungkin dengan riset-riset ke depan coba kita lihat kemungkinan apakah memungkinkan juga mengembangkan wakaf di tanah negara. Karena tanah negara ini sebagian besarnya kan dikuasai oleh negara. Maksudnya tanah di negara Indonesia ini, kalau saya tidak salah ingat sekitar kurang lebih 180 juta hektar ya, itu sekitar 140-nya itu, 140 jutanya itu adalah tanah itu hutan. Ya 140 jutanya itu hutan yang dikuasai oleh negara, khususnya di apa di KLHK ya, gitu. Jadi apabila ternyata apa namanya negara juga bisa mewakafkan sebagai hutan, ini menjadi satu hal yang menarik untuk percepatan pengembangan hutan wakaf ke depannya gitu. Nah, kalau untuk penelitian juga alhamdulillah sih Ibu, sudah banyak ya yang melakukan penelitian di hutan wakaf ini baik S1, S2 sampai S3 juga dari UI, dari UIN, dari mana ya? Dari IPB udah pasti, dari luar Jawa Barat juga ya, seingat saya itu dari mana ya? Sampai lupa itu banyak ya. Ada yang dari Fakultas Hukum, ya ada yang dari eh, Fakultas Hukum itu ada yang dari UI itu, kemudian dari IPB juga dari Fakultas Kehutanan ya. Banyak juga dari fakultas sana mereka apa ya apa ya lebih melihat dari aspek biofisiknya juga gitu, ada yang melihat dari aspek tanahnya bahkan gitu ya, ada yang juga melihat dari aspek legalitas atau hukumnya gitu, termasuk penelitian S3 saya juga tentang hutan wakaf ini gitu. Jadi silakan kalau misalkan Ibu mau apa ya meneliti juga tentang hutan wakaf, ya kita insya Allah akan sangat welcome gitu ya. Seperti itu. Ya kalau misalkan Ibu mau berkontribusi apa, ya mungkin karena Ibu peneliti misalnya, Ibu bisa juga nanti mengembangkan nih penelitian-penelitian kaitan dengan hutan wakaf ini. Seperti itu, Bu. Ya mungkin kalau Ibu mau main juga sekali-sekali. Ibu tinggal di mana ini? Saya di Bekasi. Ini di Oh, di mana, Bekasi. Pak? Posisinya di Bogor, Ibu, di Pamijahan. Bisa diketik di Google Maps ya, Hutan Wakaf Bogor gitu. Nanti akan keluar apa namanya di apa di halaman pertama ya. Nah, alhamdulillah di SEO-nya cukup bagus ya, hutan wakaf gitu. Kalau diketik di Google, dia muncul di halaman pertama ya. Gitu. Di situ ada websitenya dan juga ada apa namanya Google Maps-nya gitu. Insya Allah. Mungkin begitu jawabannya, Mas Kahfi. Baik. Mungkin Mbak Nanti Lisa ada tambahan nih. ya
insya Allah nanti saya main aja ke sana ya biar pengen Iya, tahu lebih detail ya. Kalau di betul, sini betul, atas waktunya. betul. Nih, saya juga baru dapat info nih di sekarang hari ini ada tamu dari UNJ ya. Dari UNJ lagi penelitian juga gitu. Oh ya, Langsung, alhamdulillah ya, responnya bagus berarti. ya. Kampus dari Al-Azhar juga pernah, tadi saya sudah sampaikan ya dari Al-Azhar. Dari kampus-kampus swasta juga pernah ya, mereka yang sering juga selain penelitian kampus-kampus itu datang ini mengadakan pengabdian masyarakat gitu. Mereka bikin program apa gitu ya, pengembangan ekowisata misalnya. Mereka kadang-kadang kemarin dari Al-Azhar itu mereka bikin pelatihan kerajinan membuat tumbler bambu misalnya. Itu alhamdulillah sekarang masyarakat udah bisa tuh bikin tumbler casing bambu gitu. Terus mereka juga menambah penerangan di hutan wakaf. Jadi yang tadinya kurang begitu terang gitu, mereka cari dana dari mana gitu, fundraising, kemudian mereka mengimprove lah sarana dan prasarana di hutan wakaf. Seperti itu. Kemarin mereka ada 60 orang ya loh. Karena nggak muat sampai sebagian mereka nginep di rumah warga juga gitu. Baik, mungkin Demikian. boleh kita masih ada waktu. Mungkin Ya, satu atau dua pertanyaan lagi. Mangga ya. teman-teman bagi yang masih mau bertanya silakan. Masih ada. Atau mungkin ada yang mau menambahkan, boleh. Silakan. Oh, boleh. Muhammad Fadil Harisah. Silakan, dipersilakan untuk on mikrofon. Cek masuk suara saya. Masuk, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadelisa dari Ngamayu. Mau izin bertanya. Tadi tuh Ya. yang penelitian UNJ itu tentang apa ya? Buat penelitian apa ya? Yang saya itu dengar tuh katanya ada dari UNJ, kampus saya juga. Oh gitu, Mas dari UMJ ya. Iya. Saya baru dapat infonya dari tim lapangan kita. Saya belum tahu nih mereka mau neliti apa nih. Nanti saya harus tanya dulu ya, karena ini baru banget nih. Sebelumnya ada juga mahasiswa dari UNJ datang ke hutan wakaf. Mereka bikin semacam apa KKN ya, KKN. Kalau dari mahasiswanya. Kalau ini kelihatannya nggak tahu nih mahasiswa apa dosen. Mereka lagi penelitian. Ya, kalau Ya, topiknya saya kurang tahu ya, karena harus tanya dulu ke tim lapangan gitu. Karena kan saya juga baru dapat infonya pas lagi ngisi nih, tadi saya buka WhatsApp, jadi belum update gitu. ya, sebenarnya ini hutan wakaf tuh sebenarnya luar biasa ya. Saya juga pernah sebelumnya juga mengikuti Bapak juga tuh kajian Bapak yang hutan wakaf ya. Saya juga mau bertanya juga nih yang terkait mungkin hutan wakaf itu kan sekarang itu makin ini ya, udah makin digemborkan kan gitu. Ada green wakaf dan sebagainya. Betul, betul. Tapi saya juga lihat juga masih banyak yang penyimpangan gitu, tanah-tanah yang istilahnya disalahgunakan dari masa administrasi dan sebagainya. Apalagi kemarin saya dapat kabar itu di Sumatera Barat ya kalau nggak salah, ya selain komodo ya, komodo yang isunya menghadang para pengembang, harimau juga ternyata menghadang juga tuh para pengembang tuh. Saya kaget juga. Ternyata memang hewan diberi akal gitu supaya jangan sampai ada yang merusak rumah mereka kan gitu. Kan Iya, ini kan betul. masalah juga kan gitu. Nah, menurut saya ketika mungkin ada penyerangan dari administrasi itu bagaimana kita juga harus meminimalisir tersebut. Sekarang tuh banyak banget tuh mafia-mafia tanah yang akhirnya tuh banyak disalahgunakan kan gitu. Apalagi mungkin ini sebatasnya karena wakaf itu kan memang diperuntukkan untuk umat ya, diperuntukkan untuk umat untuk jangka panjang, untuk yang segala macam lah kan gitu kebutuhan umat. Tapi banyak yang disalahgunakan, apalagi mungkin karena mungkin tanah ini udah milik saya, udah dibeli sebagainya, apalagi dengan adanya undang-undang omnibus law itu yang akhirnya juga jadi masalah juga kan gitu buat ke depannya. Paling itu bagaimana menyikapinya juga menurut Pak Khalifah itu sendiri. Kalau menyaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitan dengan konversi lahan ya dari hutan menjadi pemukiman atau menjadi perkebunan atau perkantoran begitu, atau apa tadi perumahan besar gitu. Itu memang kerap terjadi di mana-mana. Sebetulnya itu juga salah satu yang membuat kami itu semangat gitu ya untuk sosialisasikan atau mengembangkan hutan wakaf ini. Jadi salah satu cara kita nih, cara kita untuk menahan ya konversi lahan itu
dari hutan menjadi tempat peruntukan yang lainnya itu adalah dengan diwakafkan gitu. Karena sekali tanah itu diwakafkan, maka selamanya itu tidak akan boleh, maksudnya diwakafkan dan diperuntukkan untuk sesuatu, maka selamanya dia harus seperti diperuntukkan untuk sesuatu itu gitu. Seperti saya jelaskan tadi, misalkan satu lahan diwakafkan untuk kuburan misalnya, ya sudah sampai hari kiamat juga itu mestinya jadi kuburan gitu. Atau dia jadi masjid, ya sudah sampai hari kiamat juga dia harusnya sampai masjid. Nah, ketika dia diwakafkan untuk hutan, maka sampai kiamat juga dia mestinya harus menjadi hutan gitu. Saya bukan berarti menyepelekan wakaf-wakaf yang lain ya, seperti wakaf apa namanya, wakaf sawah gitu. Itu juga penting gitu. Karena ternyata sawah juga terkonversi terus nih gitu dengan laju laju pemukiman yang semakin meluas gitu ya. Akhirnya sawah-sawah juga banyak dikonversi jadi perumahan gitu. Nah, sudah berkembang juga nih alhamdulillah, kalau nggak salah di Jawa Timur ya, kalau nggak salah Balisa ya, waktu itu nggak tahu yang bikin acara apa Green Wakaf juga atau siapa, mereka meluncurkan wakaf tani ya kalau nggak salah. Wakaf tani atau wakaf sawah gitu. Nah, itu penting juga ya untuk food security kita gitu. Jadi alhamdulillah nih udah berkembang nih, ada yang wakaf hutan alhamdulillah, kemudian wakaf sawah juga bagus gitu menurut saya. Kemudian juga nanti ada wakaf energi juga nih alhamdulillah. Ya semuanya itu adalah dalam rangka wakaf untuk pelestarian lingkungan kita begitu. Jadi sikap kita dalam menahan laju konversi lahan itu adalah salah satunya dengan diwakafkan. Karena kalau sudah diwakafkan, misalkan nih hutan wakaf nih yang sudah ada 5 atau mau 6 juga nanti insya Allah lokasi itu nggak akan bisa diapa-apain lagi gitu. Di apa namanya di secara hukum kalau misalkan dijual maka yang jual itu akan kena pidana gitu. Ya kalau nggak salah 500 juta itu dendanya dan atau penjara sekitar 5 tahun ya. Jadi nggak main-main ya, apa sudah dilindungi juga oleh hukum negara. Di samping juga hukum agama ada tentu udah pasti itu udah pasti dosa tuh. Urusannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjual berikan aset wakaf atau mengkonversikan aset wakaf ke aset peruntukan yang lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya gitu. Mungkin demikian apa namanya tanggapan dari saya. Wallahu alam. Terima kasih Pak Khalifah. Mungkin ada lagi sedikit terakhir dari teman-teman mungkin menambahkan. Nggak ada. Oke, mungkin cukup. Oh ada, masih ada. Boleh kepada Mas Imron. Enggak, silakan Mas Imron. Suara saya kedengaran? Wah, Mas Imron ini, beliau ini dulu pernah ini ya ikut dalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Udah masih beres mengikuti kuliahnya belum? antum ini. Kuliahnya udah beres? Belum, saat ini masih proses menulis tesis. Tesis ya, ya Oke. insya Allah. Mohon doanya, Ustaz. Insya Allah, ya. Mungkin izin bertanya, Ustaz. Untuk hutan wakaf ini dalam pengembangannya lebih terfokus kepada produktivitas hutan atau kepada alamiahnya hutan, Ustaz? Untuk yang dikembangkan oleh hutan wakaf ini, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan. Itu ya menarik pertanyaannya. Apakah kita fokus ke ekologi atau ke ekonomi kali gitu ya, benar nggak? Ya mungkin itu. Nah sebetulnya kita mencari keseimbangan sih, ya mencari keseimbangan bagaimana ekologinya dapat, ekonomi juga dapat. Makanya itu yang kita sebut dengan forestry based community development gitu, atau forestry based apa sih istilahnya pemberdayaan masyarakat ya, atau program-program ekonomi itu harus didasarkan program ekologi. Sebagai contoh gini, waktu awal-awal kita pengen mengembangkan hutan wakaf nih, kita mau apain nih kan gitu. Kita dulu brainstorming dengan Basnas tuh untuk cari meeting pointnya di mana gitu. Waktu itu Basnas ngusulin, gimana kalau kita jadiin hutan wakaf ini sebagai perkebunan sayur gitu. Nah, saya langsung tanya, kalau sayur itu harus di bawah pohon atau pohonnya harus ditebang gitu. Kalau ya jelas sih sebenarnya sudah tahu ini namanya sayur itu harus ditebang pohonnya gitu. Saya bilang, wah nggak bisa, ini nggak sesuai dengan misi kita gitu. Ya masa hutan wakaf jadi kebun sayur, jadi kebun kol misalnya. Kol itu kan harus sinar matahari penuh ya. Kecuali sayur-sayuran yang bisa tumbuh di bawah tegakan pohon gitu.
Jadi sudah pasti nggak ketemu kalau misalkan usahanya sayur. Memang secara hortikultura ya, sayur atau buah-buahan gitu, tomat misalnya, itu kan harus cahaya penuh begitu. Nah, apa namanya, yang kayak gitu itu nggak cocok kalau dikembangkan di hutan wakaf, gitu. Maka kita harus cari produk apa yang, hutannya dapat, tapi produknya juga dapat, gitu. Contohnya apa misalnya? Contohnya adalah misalnya, lebah madu yang seperti kita kembangkan sekarang, gitu. Dia semakin lebat hutannya ya, semakin bagus itu madunya, gitu. Ya kan, karena di situ nanti ada apa namanya, nektarnya makin banyak, getah atau resinnya juga makin banyak, polennya juga makin melimpah di, hutan itu. Lebahnya makin happy, akhirnya, produktivitas madu juga akan makin ini. Satu lagi misalkan adalah ekowisata gitu. Kalau misalkan hutan gundul, orang juga mau ngapain ke hutan gitu. Itu mah bukan ke hutan, ke kebon gitu. Maka semakin lebat hutannya, maka, apalagi suasananya makin makin hutan gitu ya, kemudian kita juga menata, apa namanya, saung ataupun villanya itu juga semi permanen dan tetap ramah lingkungan, itu akan semakin menarik juga, bagi pengunjung. Kira-kira mungkin begitu ya, Mas Isa? Iya. Kelihatannya mau komen ya, silakan. Tapi kalau kita hanya misalkan hutan itu hanya kita wakafkan, terus kemudian kita biarkan sesuai alaminya hutan itu atau seperti itu bisa atau enggak? Apa kita harus mendampinginya terus untuk membuat dia produktif atau cukup kita biarkan seperti itu? Iya, ini menarik nih. Itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Sebenarnya kalau mau begitu pun bisa gitu. Sebenarnya lahan itu ya, lahan kosong aja nggak diapa-apain entar juga mungkin 30 tahun lagi jadi hutan sendiri gitu, bener nggak? Pertama mungkin tumbuh semak, mungkin 1, 2 tahun pertama semak-semak, belukar gitu. Tapi nanti, paling 30 tahun lagi jadi hutan belantara gitu. Tapi pada masalahnya adalah kita kan nggak cuman, melestarikan monyet ataupun, burung gitu ya. Di situ juga ada orang masalahnya gitu. Kalau kita cuman concern ke burung, concern ke monyet, ke satwa-satwa liar di hutan tanpa maaf ya, tanpa melestarikan manusianya, maka nanti manusianya akan masuk ke hutan, gangguin hutan, itu yang terjadi gitu. Misalnya kita fokus banget nih, udah kita tutup mata sama manusianya, kita tanam tanaman-tanaman yang bagus, kemudian udah kita biarin tuh jadi hutan, kemudian kita pagar gitu ya. Kita pagar, nggak boleh ada orang yang masuk situ gitu. Itu nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa kayak gitu dan itu yang baru terjadi. Akhirnya masyarakat, wah lihat, wah ada kayu nih, wah lumayan nih buat dijual ke material nih, kita potong aja dah, gitu. Akhirnya mereka akan masuk menggangguin hutan gitu. Mereka masuk ngambil burung, yang ngambil ngambil apa tadi kalau di Sumatera itu misalnya ngambil harimaunya, gitu dijual lumayan mahal gitu. Jadi, perspektif kita dalam pengelolaan hutan lestari sebetulnya bukan dalam ilmu dalam konsep, bukan cuma di hutan wakaf ya, dalam konsep pengelolaan hutan di dunia juga, itu ada yang dikenal dengan istilah forestry, SFM ya, Sustainable Forestry Management. Di mana, ini bukan orang Islam yang ngomong ya, tapi mereka paham gitu. Ketika kita mau mengelola atau manage hutan itu, ada 3 unsur yang tidak boleh diabaikan, ya semuanya harus diperhatikan. Yang pertama adalah unsur, ekonomi, kedua unsur ekologi, dan ketiga unsur sosial, gitu. Jadi begitu, Mas Imron. Jadi kita jangan hanya melestarikan monyet ataupun burung ya, tapi juga kita harus justru ya, tugas kita sebagai khalifah ini kan bagaimana mencari keseimbangan antara ekologi dan juga ekonomi, gitu. Ya mungkin salah satu wujud nyatanya adalah dengan, ekowisata tadi. Manusianya seneng, ya kan? Manusia seneng kan? Coba, manusia datang ke situ, banyak banget yang ke hutan wakaf, udah ratusan orang. Manusianya seneng, healing, ya mereka gembira di situ, tapi juga alamnya juga seneng gitu. Lebahnya seneng ya, monyetnya juga seneng gitu ya, burungnya juga banyak, begitu. Demikian wallahu a'lam. Baik, mungkin ada pertanyaan terakhir Pak dari Google Form nih terkait apa saja tantangan dalam community development masyarakat sekitar hutan dan bagaimana tim Hutan Wakaf Bogor mengelola permasalahan tersebut atau tantangan tersebut. Ya, ini menarik ya. Kalau masalah tantangan tentu banyak ya, tapi yang paling menantang itu karena tentu saja sebetulnya kami juga masih belajar ya. Kalau mungkin yang sudah pengalaman ya social worker yang memang udah pengalaman lama di bidang Komdev mungkin itu akan jauh lebih mudah ya. Kalau kami ini terus terang nih saya dan juga tim di Hutan Wakaf ini
termasuk yang baru gitu, termasuk yang baru belajar bagaimana melakukan Komdev. Alhamdulillah banget nih kita ketemu dengan Basnas Community Development atau ZCD namanya, Zakat Community Development yang dikelola oleh salah satu divisi dari Basnas Pusat atau Basnas Indonesia. Nah, di situ alhamdulillah ini menjadi satu mitra strategis kita. Kita belajar banyak dari mereka. Termasuk juga mereka memberikan funding juga gitu. Memberikan funding sehingga hutan wakaf bisa berkembang seperti ini. Jadi mereka memberikan dana, memberikan skill, termasuk memberikan training kepada kita sebagai mitra gitu. Zakat Community Development ini punya ratusan mitra di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Salah satunya kita gitu. Dan mereka secara berkala memberikan pelatihan-pelatihan. Bagaimana misalkan melakukan assessment, melakukan PRA atau participatory rural appraisal gitu ya. Bagaimana membuat indeks desa zakat misalnya. Seperti itulah gitu. Akhirnya kita bisa banyak belajar. Jadi kalau ditanya tantangannya ya mungkin relatif ya, tapi karena tadi kita masih baru mulai, akhirnya masih belajar dan kadang-kadang juga salah ya, trial and error. Seperti contoh misalnya pernah kita fokus banget di budidaya lebah gitu. Ternyata kita padahal sudah mendatangkan tenaga-tenaga ahli gitu dari ahlinya ahli lah gitu. Bahkan dia bukan cuman pengelola atau peternak lebah, tapi juga dia itu bisa mengolah produk lebah menjadi barang jadi, menjadi propolis cair begitu. Pokoknya ahli-ahli pakar-pakar lebah udah kita datangkan gitu. Tapi ternyata gagal juga ya. Mungkin nggak gagal sih kita bilang kurang berkembang sesuai harapan karena lebahnya masih ada gitu, masih survive gitu. Cuman perkembangannya itu tidak sesuai harapan. Akhirnya dari situ kita belajar, oh ternyata di sini kesalahan kita gitu. Mungkin pas kemungkinan besar itu adalah lokasinya itu tidak cocok gitu. Lebahnya kita datangkan dari Sulawesi, ada juga yang dari Sukabumi. Yang dari Sukabumi itu semuanya punah gitu. Padahal menurut pakar lebah ini bisa berkembang di sini gitu. Ya ternyata ya eh, sepakar-pakarnya juga yang kita sudah hadirkan, memberikan training bolak-balik di situ ternyata tidak sesuai dengan harapan juga perkembangannya. Gitu. Jadi kita harus banyak belajar dengan trial and error ya seperti itu, khususnya bagi yang masih baru. Ya, tapi insya Allah nanti akan ketemu juga dengan jalannya gitu. Akhirnya dari sekian banyak program-program yang kita kembangkan ini, yang paling bagus perkembangan tadi adalah ekowisata, dan dari situ kita akan fokus ya untuk mengembangkan ekowisata. Walaupun tadi yang lebah tetap jalan, tapi bukan menjadi core-nya kita ya. Itu hanya menjadi salah satu atraksi yang bisa pelajari oleh para pengunjung yang ingin berkunjung ke hutan wakaf. Mungkin begitu jawabannya Mas Kavi. Ya. Terima kasih banyak Pak Khalifah Jazakallahu khairan atas jawabannya dan partisipasi teman-teman semuanya atas pertanyaan dan diskusinya. Sebelum ditutup, untuk informasi juga, Green Wakaf akan berkolaborasi dengan Hutan Wakaf Bogor dan Sinergi Foundation akan menyelenggarakan penanaman pohon tamanu perdana di bulan Maret insya Allah. Jadi teman-teman semua bagi yang tertarik berpartisipasi dalam kampanye penanaman pohon tamanu bisa klik di Linktree pada kolom chat yang akan saya kirimkan ini. Teman-teman bisa berpartisipasi dalam kampanye tersebut dan program tersebut. Dan juga untuk informasi lebih lanjut juga terkait Green Wakaf, teman-teman bisa mengunjungi Instagram Green Wakaf di Instagram Green Wakaf Official. Baik, mungkin sekian karena keterbatasan waktu juga. Semoga kita bisa bertemu kembali juga ya untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Untuk terakhir, mungkin kita boleh dokumentasi terlebih dahulu, berfoto bersama. Mangga teman-teman semua silakan, bagi yang bisa on cam, boleh on cam. Wah, ada Ibu nih. Assalamualaikum Ibu. Ini ada Ibu Yanti, Ibu Yudi ya, dosen di IPB. Ya, silakan, masih ditunggu, boleh teman-teman semua yang masih mau on cam. Kita tunggu sampai 5.37 kali ya.
Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya untuk fotonya. Boleh saya aba-aba? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Khalifah ya atas penyampaian materi dan sharing-sharingnya nih bersama kita semua. Jazakallah khairan, dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta Green Wakaf Talk. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, dan kami dari Green Wakaf dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, dan insya Allah sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, dan jaga semangat dan jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khair. Izin pamit. Semoga khair. Terima kasih Mas Khalifah. Assalamualaikum. Ya, Mohon pamit. ya Ibu, enggak.